Assalamualaikum semuanya, selamat datang di berita singkat dari Obrolan Fighter. Apa kabar nih teman-teman? Ada yang kena dampak nggak gara-gara PPKM? Semoga nggak sama sekali ya. Daripada sumpek karena PPKM, mending kita bahas beberapa berita yang beredar seputar dunia olahraga tempur. Dan berikut pembahasannya. Ketika Colby Covington diwawancara dengan Submission Radio, seperti biasa Colby Covington selalu berbicara yang selalu menyita perhatian para fans, yaitu bahwa Colby Covington yakin akan mengalahkan Kamaru Usman dalam partai balasannya di UFC 268 mendatang. Itu artinya skor mereka akan menjadi 1-1. Tapi Colby justru tidak mengarah pada triloginya dengan Kamaru Usman jika menang, seperti yang sedang tren belakangan ini. Yang sebelumnya ada trilogi antara Daniel Cormier dengan Stipe Miocic, dan trilogi antara Conor McGregor dan Dustin Poirier. Tapi justru Colby mengatakan bahwa dia ingin melawan Dustin Poirier. Yap, sebelumnya memang Colby Covington sering cari masalah dengan Dustin Poirier. Ya karena Dustin Poirier adalah sahabatnya Jorge Masvidal, sekaligus rekan sparring di American Top Team. Ya Dustin juga kena imbasnya. Bahkan sempat sebelum trilogi antara Conor McGregor versus Dustin Poirier, Colby Covington sempat memposting kejelekan dari Dustin Poirier dari sudut pandangnya, yaitu memukul fighter amatir yang padahal tidak menggunakan pelindung kepala. Dan ternyata benar, semua masalah itu Colby Covington rancang supaya pertarungannya dengan Dustin Poirier segera terwujud. Tapi yang jadi permasalahan terbesarnya adalah apakah bisa seorang Colby Covington bisa mengalahkan seorang Kamaru Usman yang makin lama seperti Dustin Poirier, yaitu terus berkembang dan makin mengerikan, sangat amat mengerikan. Kenapa gue bilang sangat amat mengerikan? Mungkin dulu saat Colby Covington melawan Kamaru Usman masih ada celah untuk bisa dikalahkan, karena Kamaru Usman pun sempat kerepotan untuk bisa mengalahkan Colby Covington. Tapi sekarang, rahang Jorge Masvidal yang menjadi saksinya. Bayangin aja, Jorge Masvidal yang dianggap striker terbaik di kelas middleweight, yang bahkan sudah memiliki persiapan lebih matang dari sebelumnya di saat pertarungan pertamanya dengan Kamaru Usman. Tentu harusnya striking Jorge Masvidal makin brutal dan makin mengerikan. Namun ternyata seorang Jorge Masvidal pun tidak sanggup bertahan satu oktagon dengan Kamaru Usman, bahkan tidak sampai 7 menit pertarungan. Dan itu pun sempat gue juga bertanya-tanya, dengan cara apa seorang Kamaru Usman bisa dikalahkan? Kalau dari segi striking aja nggak bisa dikalahkan, apalagi dari segi pertarungan bawah. Mungkin dengan Brazilian Jiu-Jitsu, karena selama ini Kamaru Usman selalu ogah jika diajak di pertarungan bawah, seperti saat melawan Gilbert Burns dan saat melawan Demian Maia. Namun Kamaru Usman tetap bisa memberikan perlawanan berat untuk Colby Covington. Apalagi Colby termasuk fighter yang punya senjata lengkap. Apa yang tidak dimiliki Colby Covington? Trash talk punya, kemampuan strikingnya sangat baik, compound takedownnya pun sangat baik. Dan Tyron Woodley telah merasakan kebrutalan dari seorang Colby Covington, hingga tulang rusuk Tyron Woodley pun patah. Dan bicara soal kardio, memang kelas ini bisa dibilang rajanya kardio. Hampir semua fighternya punya kardio di atas rata-rata, terutama Colby Covington. Sehingga Colby yakin bisa mengalahkan Kamaru Usman dan lanjut melawan Dustin Poirier. Nah, kata Colby, Dustin itu memiliki berat hampir 200 pound. Berat saya 185 pound. Saya bisa menghasilkan 160 pound atau 163 pound. Kita bisa bertemu di tengah 155 pound dan 170 pound. Jadi, saya tidak akan mengatur soal itu. Saya bertarung dengan berat alami saya. Saya tidak perlu memotong semua bobot ini untuk menjadi ringan, untuk mendapatkan keuntungan besar ini dibanding orang-orang. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan orang di 170 pound. Dia tahu dia bukan petarung yang berpengetahuan luas. Dia petarung tipe satu pukulan, petarung yang beruntung. Dia petarung stand up yang berkelahi, berdiri di saku, dipukul, ambil satu, berikan satu. Menurut gue terserah Colby mau ngomong apa. Para fans sudah tahu ini semua hanya trash talk untuk mencari perhatian, dan fans pun masih ragu Colby mampu mengalahkan dua monster ini yang paling sulit dikalahkan di kelasnya masing-masing. Kamaru Usman yang belakangan ini sering menang via knockout,
Begitu juga dengan Dustin Poirier yang belakangan ini telah meng-KO Conor McGregor bahkan hingga 2 kali. Yang mana mereka berdua adalah fighter yang kini berdagu granit. Karena dengan pukulan sekeras apapun sangat sulit dibuat terkapar. Hook Gilbert Burns yang terkenal sangat keras bahkan telah meng-KO beberapa fighter hanya membuat Kamaru Usman sedikit goyah tapi mampu bangkit lagi. Tinju tangan kiri Conor McGregor yang sangat melegenda karena telah meng-KO banyak fighter mampu Dustin terima dengan berdiri tegak. Di event Bellator 263 yang akan berlangsung hari Minggu ini akan mempertemukan dua fighter terbaik di kelas featherweight, yaitu sang double champ Patricio Pitbull akan melawan fighter tak terkalahkan yaitu AJ McKee dengan rekor 17 kali menang dan belum pernah kalah. Di mana dalam event Featherweight World Grand Prix Final untuk memperebutkan hadiah sebesar $1 juta. Dan di dalam event tersebut juga ada pertarungan salah satu fighter kebanggaan Dagestan sekaligus tak terkalahkan yaitu Usman Nurmagomedov yang akan bertarung dengan Manny Muro. Ini adalah pertarungan kedua bagi Usman Nurmagomedov di Bellator yang sebelumnya menang dalam debutnya melawan Mike Hamel via keputusan juri yang menjadikan rekor Usman Nurmagomedov menjadi 12 kali menang dan belum pernah kalah. Yang teman-teman bisa saksikan di channel YouTube-nya Bellator 1 Agustus jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Daniel Cormier yang merupakan sahabat dekat Khabib Nurmagomedov ternyata juga memberikan respon atas cuitan Conor McGregor, mengatakan bahwa yang intinya apa yang Conor lakukan sudah sangat melampaui batas. Karena bagaimana mungkin COVID-19 yang dianggap bencana bagi banyak orang karena telah memakan banyak korban dan telah meruntuhkan ekonomi beberapa negara, malah jadi bahan trash talk juga, apalagi menyinggung ayah Khabib yang sudah tiada. Menurut Daniel Cormier, Conor membuat cuitan itu sebagai tanda bahwa Conor sedang meminta tolong pada dunia supaya ada yang mau membantunya untuk memberikan ketenangan atas tragedi yang merugikan Conor McGregor. Kata Daniel Cormier, benar-benar melewati batas. Saya pikir ketika hal-hal seperti itu dikatakan, itu adalah teriakan minta tolong. Conor memiliki semua uang di dunia, dia memiliki semua ketenaran. Tetapi sekarang, ketika Anda mulai menggali di level itu, sepertinya seseorang perlu mendekati Conor McGregor dan membantunya untuk mulai mengubah kembali pikiran dan fokusnya, dan membawanya kembali ke tempat yang lebih baik. Sangat disayangkan. Nah, itulah beberapa berita singkat hari ini. Apa komentar teman-teman? Sekian dan terima kasih.